namaku Sofia Afidahaya dari Prodi Teknologi Pangan Angkatan 2018. Kali ini aku akan membuat salah satu produk olahan dari bahan baku susu. Sebelumnya kita sudah tahu banyak banget produk olahan dari susu yang ada di pasaran dan juga yang sudah banyak diproduksi seperti keju, kefir, yogurt, es krim, terus ada sejenis keju, ada dadi, dangke, dan itu banyak banget yang udah ada. Nah, kali ini aku akan membuat salah satu produk olahan susu yang belum aku sebutkan tadi, yaitu mentega atau butter. Mentega ini banyak sekali penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti sebagai bahan olesan pada roti tawar atau roti gandum yang biasanya dicampurkan dengan seres untuk sarapan. Dan selain itu juga biasanya mentega ini sebagai bahan tambahan pada adonan kue. Nah, selama pandemi ini nih lebih banyak aktivitas yang dilakukan di rumah aja dan pastinya banyak waktu luang yang tersisa. Nah, supaya waktu kalian itu tidak terbuang dengan sia-sia, aku akan memberitahu kalian bagaimana cara membuat mentega homemade dengan alat dan bahan yang sangat sederhana dan pastinya mudah untuk ditemukan, supaya bisa mengisi kegabutan kalian selama di rumah aja. Nah, sebenarnya apa sih mentega itu? Mentega merupakan salah satu produk olahan susu yang berbentuk plastis yang dibuat dengan proses pengocokan atau parning sejumlah krim yang didapat dari susu. Jadi, susu itu terdiri dari beberapa komponen seperti air, vitamin, mineral, karbohidrat, protein, dan juga lemak. Namun, komponen terpenting pada susu itu sebenarnya protein dan juga lemak. Kandungan protein pada susu itu berkisar antara 3-5%, sedangkan kandungan lemak pada susu berkisar antara 3-8%, dan energi pada susu itu sebanyak 65 kilokalori dan pH pada susu itu 6,7. Nah, susu ini akan mengalami pemisahan komponen yang terbentuk menjadi krim dan juga skim. Skim ini merupakan bagian tertinggal dari lemak yang telah dipisahkan dengan proses separasi. Proses separasi merupakan proses pemisahan komponen-komponen dari satu campuran menjadi fraksi-fraksi individual. Nah, di susu skim ini mengandung zat makanan dari susu kecuali lemak dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Sedangkan krim merupakan bagian yang lebih ringan yang terletak di bagian atas yang mengapung pada permukaannya. Nah, volume krim ini berkisar antara 12-20% dari volume susu, dan zat yang terkandung di dalam krim ini sebagian besar adalah lemak. Oke, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Tapi sebelumnya aku akan memperkenalkan terlebih dahulu alat dan bahan apa aja yang akan digunakan dalam pembuatan mentega. Let's go! Bahan yang digunakan dalam pembuatan mentega yaitu es batu, susu sapi sebanyak 1 liter, dan alat yang digunakan yaitu panci besar, panci kecil untuk digunakan dalam proses pasteurisasi, baskom, dan juga mixer yang digunakan untuk karning atau pengocokan. Nah, untuk langkah pertama yang dilakukan yaitu pasteurisasi susunya terlebih dahulu dengan cara mengukus. Tujuan pasteurisasi ini untuk membunuh bakteri patogen dan non-patogen pembusuk dan perusak sekaligus untuk meningkatkan mutu susu. Langkah pertama yang dilakukan yaitu nyalakan api kompor dan pastikan api tetap menyala, kemudian siapkan panci besar yang sudah diisi air untuk direbus hingga mendidih. Selagi menunggu mendidih, tuang susu ke dalam panci kecil. Setelah mendidih, masukkan panci kecil berisi susu dan tumpangkan di panci besar dalam keadaan terendam, lalu biarkan suhu naik sampai permukaan susu mulai berbuih-buih kecil. Proses pasteurisasi dapat membuat enzim menjadi tidak aktif, namun ketengikan masih dapat berkembang karena lipase yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Setelah melalui proses pasteurisasi, susu dibiarkan dingin untuk melalui proses selanjutnya yaitu pemisahan krim dan skim. Setelah cukup dingin, susu dimasukkan ke dalam kulkas dan didiamkan selama 1-3 hari. Proses pemisahan susu dapat dilakukan dengan menggunakan alat sentrifugasi. Namun karena metode yang kita gunakan adalah metode sederhana, jadi proses pemisahan susu dilakukan dengan cara mendiamkan susu pada suhu tertentu selama kurun waktu 3 hari untuk
krim dan juga skin bisa memisah. A few moments later. Setelah didiamkan selama 3 hari, susu dikeluarkan dari kulkas dan susu terpisah menjadi 2 bagian, di mana bagian atas disebut dengan krim dan bagian bawah disebut dengan skim. Kemudian, krim dipindahkan dari mangkuk ke baskom karena dalam pembuatan mentega, komponen susu yang dipakai adalah krim. Setelah terpisah, siapkan air dan es batu di dalam baskom. Kemudian, krim yang sudah terpisah dimasukkan ke dalam baskom yang berisi air dan es batu. Kemudian, krim yang sudah terpisah dimixer dengan kecepatan yang bertahap dari rendah sampai tinggi hingga terbentuk whipped cream atau buttermilk. Setelah cukup lama mengalami proses pengocokan dengan menggunakan mixer, akhirnya terbentuk buttermilk atau whipped cream. Untuk membuat mentega, proses pencampuran dengan mixer masih dilanjutkan hingga susu menjadi pecah dan membentuk gumpalan. Dan gumpalan inilah yang dimaksud dengan butter atau mentega. Setelah terbentuk cukup banyak gumpalan-gumpalan hasil pengocokan dengan mixer, kemudian disaring dengan kain saring untuk memisahkan butiran-butiran gumpalannya dengan cairan. Kemudian peras kain saring agar butiran-butiran gumpalan benar-benar terpisah dari cairannya sehingga mentega bisa membentuk mentega yang sebenarnya. Setelah itu, rendam pada air dingin agar mentega cepat mengeras. Dan jadilah mentega homemade dengan alat dan bahan yang praktis dan mudah untuk ditemukan. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana proses pembuatan mentega homemade, dan ini hasilnya seperti ini. Hasilnya cuma sedikit karena susu yang dipakai hanya 1 liter. Nah, mentega ini merupakan emulsi air dalam lemak dengan kira-kira 18% air tersebar dalam 8% lemak dengan protein yang berfungsi sebagai zat pengomulsi atau emulsifier. Mentega ini memiliki rasa dan juga aroma yang khas seperti susu karena memang bahan dasarnya adalah susu. Dan titik leleh mentega ini cukup rendah, berkisar antara 33 sampai 35 derajat Celcius. Oke, jadi seperti itu cara membuat mentega homemade. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dalam mengisi waktu luang selama di rumah aja. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. And see you, bye-bye.